aspek pengelolaan individu yang bekerja di suatu organisasi. Ini mencakup proses perekrutan, pelatihan, pengembangan penilaian kinerja, serta pengelolaan hubungan kerja. Tujuan utama manajemen SDM adalah untuk memaksimalkan potensi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan strateginya dengan memanfaatkan keterampilan dan kompetensi SDM secara efektif. Secara umum, peran MSDM dapat dikelompokkan menjadi 3 peran utama, yaitu yang pertama, peran administrasi. Peran administrasi lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan. Semua aktivitas dalam organisasi dicatat dan dibuatkan database sehingga pada saat dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dapat dilaporkan dengan segera. Peran yang kedua yaitu peran operasional. Peran operasional lebih mengacu pada aktivitas penyelenggaraan dan mempersiapkan kebutuhan organisasi terhadap pegawai. Tugas pokok MSDM dalam hal ini adalah merencanakan perekrutan, menerima lamaran, melakukan seleksi, menyusun anggaran gaji, mengadakan pelatihan dan pengembangan, dan sebagainya. Peran yang terakhir yaitu peran strategis. Menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai aset yang berharga bagi organisasi, maka peningkatan peran strategi menjadi suatu keharusan. Menjamin bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu peran strategis MSDM. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi dan tugas pokok MSDM. Fungsi pokok MSDM mencakup 2 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap para pelamar, menetapkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan memberikan pendidikan serta latihan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja. Yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Berikut terkait dengan tugas pokok dari manajemen SDM. Pengelolaan SDM dalam perusahaan tentu mengikuti model dan proses MSDM. Beberapa persoalan penting yang akan dibahas dalam kaitannya dengan proses manajemen sumber daya manusia itu menyangkut yang pertama, penarikan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola perencanaan, rekrutmen, dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua yaitu mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan dan pengembangan karir pegawai. Yang ketiga yaitu mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola penahanan dan pergantian, penilaian kinerja, kompensasi dan benefit, dan hubungan tenaga kerja dan manajemen. Selanjutnya yaitu sejumlah tanggung jawab manajemen. Dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat. Yang kedua, memperkenalkan pegawai baru dalam organisasi. Yang ketiga, melatih karyawan untuk jabatan bagi mereka yang masih baru. Yang keempat, meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang.
Yang kelima, mengendalikan biaya tenaga kerja. Yang keenam, menciptakan dan mempertahankan semangat kerja. Dan yang ketujuh, melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Materi selanjutnya yaitu mengelola kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas unjuk kerjanya berdasarkan kinerja dari masing-masing karyawan. Kinerja adalah sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyaknya komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Baik, berikut yaitu pendorong terciptanya kinerja karyawan yang optimal ada dua, yaitu yang pertama kemampuan atau ability. Kompetensi beberapa perusahaan punya kebijakan berbeda dalam hal rekrutmen. Proses ini biasanya menggunakan asesmen behavioral seperti behavioral kompetensi, interview atau behavioral event interview, asesmen center dan uji kompetensi teknis. Yang kedua, keterampilan atau skill. Kompetensi karyawan dalam hal bekerja untuk menghasilkan produk yang sesuai keinginan perusahaan. Berikut kesimpulan dari materi kami, yaitu mengelola sumber daya manusia atau SDM merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir, daya fiksi, dan memiliki prestasi kerja yang dimiliki tiap individu. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas MSDM, yaitu meningkatkan efisiensi SDM. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau banyak kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.